Assalamualaikum, selamat pagi Bu Binda. Waalaikumsalam, Alis, pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan observasi kita di pagi hari. Hari ini kita akan membahas bagian pembelajaran apa yang ingin kita kembangkan. Kira-kira nanti yang menjadi fokus pembelajaran di jadwal pelajaran IPA yaitu tentang simbiosis. Kira-kira seperti apa? Oh iya, terima kasih Pak Oles untuk nanti observasinya. Fokus utama saya dalam pembelajaran nanti adalah untuk memahami jenis-jenis simbiosis lebih mendalam. Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar semua siswa, termasuk yang kemampuan akademiknya beragam, bisa lebih terlibat. Wah, bagus sekali Bu Binda. Kira-kira dari rencana berdiferensiasinya pendekatan apa yang nanti akan digunakan? Insya Allah nanti dengan diferensi konten dan juga proses. Nanti akan saya bagi siswanya menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan dan minat mereka. Nah, untuk kelompok nanti membutuhkan bantuan tambahan. Saya akan memberikan contoh-contoh yang lebih konkret. Sedangkan untuk siswa yang lebih siap, mereka saya akan minta untuk maju presentasi tentang hubungan simbiosis yang lebih kompleks. Kelihatannya sangat menarik ini Bu Binda. Jadi dari rencana proses tadi, apakah nanti ada aspek lain di dalam pembelajaran yang ingin Bu Binda kembangkan atau mungkin perhatiannya lebih dalam? Saya ingin memperhatikan bagaimana nanti dengan cara ini anak-anak dalam diskusi kelompok itu apakah mereka fokus dan aktif. Jadi bagaimana mereka fokus dan juga terlibat aktif. Saya berharap nanti ada peningkatan masukan di area ini. Baik, terima kasih Bu Binda. Nanti aspek diferensiasi dan keterlibatan siswa di dalam diskusi kelompok juga. Oke Bu Binda, selamat menjalankan observasi. Siap. Nanti kita refleksikan di akhir, kemudian nanti kita akan kembali bertemu di pasca observasi. Semangat Bu Binda. Semangat, terima kasih boleh sama-sama. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelum acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sukses Allah. Ya, sehat semua anak-anak. Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Mandi semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Askar berapa ini kan? Iya, baik sebelum pelajaran hari ini kita mulai terlebih dahulu, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan bersujud. Di tengah duduk siap dan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
Alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sehat ya? Baik, sebelum kita mulai, pindah absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Kemarin yang tidak masuk Mbak Najwa. Najwa masuk? Alhamdulillah. Sakit apa dok? Panas. Sudah ke dokter? Alhamdulillah. Jaga kesehatan semuanya ya. Semuanya masuk. Oh, tenang aja. Baik, anak-anak. Tadi ada anak yang tidak sholat subuh. Ayo, padahal sudah kelas 5 itu sudah akhir balik loh. Sudah wajib untuk beribadah atau sholat. Sebagai pelajar Pancasila, kalian harus satu, beriman dan bertakwa. Semangat belajar hari ini. Kita menyanyikan dulu profil Pancasila. Berdiri. Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiraan global, peternak yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Asa, besok subuhnya ya dijaga. Hari ini bolong, besok tidak bolong. Tapi kamu malu sudah balik tapi tidak sholat subuh. Baik anak-anak, hari ini pelajaran kita IPA Sains. Seperti yang Bunda sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Sebelum ke pembelajaran, siapa yang tadi pagi perasaannya sedih berangkat dari rumah? Ada yang dari rumah marah? Kenapa? Sepatunya hilang. Nah, kenapa hilang? Judulnya yang baik. Judulnya baik. Tempatnya apa sepatunya ya? Berarti tidak ditata di tempatnya. Kalau ditata di tempatnya, sepatunya, hah? Beli sepatu baru, masya Allah. Sepatu baru berarti. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah itu tanggung jawab ya anak-anak ya. Tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Jadi sepatunya tuh ya ditata. Bila selalu bilang kok ke kalian apa? Di buku ditaruh di mana tempatnya? Topi ditaruh di mana? Di mana kalau di rumah? Atau ditaruh di paku atau di rak kayak gitu, di gantungan nah gitu, sehingga nanti hafal tempatnya ada di mana. Nah kalau kamu nggak rapi ya lupa, bisa-bisa dibawa ayam ya, disaduk temen atau keluargamu. Baik anak-anak, tapi sekarang udah sehat ya, sudah bahagia ya. Ya, ada yang rasanya tadi pagi sebel gitu. Berarti hari ini kita siap untuk belajar ya. Ya, seperti yang Bu Bila sampaikan kemarin. Hari ini kita akan belajar IPAS, materinya tentang simbiosis. Apa? Simbiosis. Sebelum ke simbiosis, bukunya dikeluarkan dulu. Anak-anak, apa itu? Untuk mendapatkan energi itu dari mana? Kita mendapatkan energi itu dari apa? Makanan. Oke, makanan. Terus, kalau manusia kan makan. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Aku. Yang belum sarapan? Nah, kenapa belum? Oh, masih Tafid. Oke, keren. Nanti setelah ini segera sarapan ya, biar tidak sakit perut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, anak-anak, ke simbiosis. Sebelum ke simbiosis, hubungan antara Bu Binda ini kalau di sini sebagai apa di sekolahan? Guru. Kalian di sekolah sebagai apa? Berarti kita punya hubungan sebagai guru dan murid. Ini ada hubungan ya. Ternyata yang punya hubungan itu tidak hanya sebagai manusia saja, ya. Kalau kamu sama bapak namanya siapa dok? Iya, dengan bapaknya adalah hubungan sebagai anak dan orang tua. Dan tumbuh
Mari kita belajar pelajaran IPA hari ini. Siap untuk belajar? Siap semangat? Tapi kok suaranya kurang semangat ya? Siap untuk belajar? Semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Ada? Baik. Hari ini spesial. Simbiosis. Ada yang tahu apa? Hubungan yang unik antara makhluk hidup. Kalau Bu Pindah sama kalian unik nggak? Uniknya gimana? Kalau Bu Pindah sama kalian uniknya gimana? Uniknya Bu Pindah sebagai guru, kalian sebagai murid, kalian belajar, Bu Pindah berbagi ilmu. Jadi siapa yang mau berbagi ilmu, siapa yang mau mencari ilmu, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Anak-anak, jadi simbiosis itu hubungan unik antar makhluk hidup. Ya. Nah, nanti kita akan belajar pengertian dari simbiosis dan contoh dari simbiosis itu apa, ya? Dan menganalisis, kamu nanti kelihatan apa saja. Nah, mari anak-anak di lingkungan rumahmu pernah kamu tahu bunga? Ada kupu-kupu? Kira-kira bunga dengan kupu-kupu punya hubungan tidak? Apa? Penyerbukan bunga. Iya. Sebelum ke penyerbukan dulu, simbiosis tadi apa? Simbiosis di sini contohnya ya, simbiosis hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Di sini siapa yang diberi contoh berbeda? Bunga dan lebah. Apa sih hubungan antara bunga dan lebah? Kalau kalian nanti belum tahu, kita pelajari ya. Nah, di hubungan antara makhluk hidup tadi anak-anak, itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan ada yang tidak pengaruh atau tidak dirugikan. Kalau kita, hubungan kita menguntungkan tidak? Menguntungkan, seperti Bu Pindah sama yang tadi. Kalian belajar ilmu, Bu Pindah berbagi ilmu, sama-sama untung, ya. Selanjutnya, nah, kita akan bahas jenis-jenis simbiosis. Sebelumnya, Bu Pindah ulangi lagi. Simbiosis tadi apa? Hubungan antara dua makhluk hidup atau makhluk hidup, antara makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, mutualisme itu contohnya di sini apa? Bunga sama lebah atau bunga sama kupu-kupu. Mutualisme, kata-katanya diingat ya, kata kuncinya. Mutu, apa? Mutu. Kedua makhluk hidup sama-sama untung. Sama-sama untung. Contohnya lebah dan bunga. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan tentang lebah sama bunga kok sama-sama untung? Kenapa Bu Pindah? Ada yang tahu? Ada yang tahu menjelaskan? Kenapa kok untung? Ada yang tahu? Nah, misalkan di sini ada bunga, bisa Mbak? Nah, ini bunga. Bunga ini kan dia akan menyerbukan ya anak-anak ya. Dia akan menyerbukan. Nah, berkembang biak. Nah, ada lebah.
pindah ke sini, pindah ke bunga yang lain, pindah ke bunga yang lain. Bisa ya? Jadi bunga untung enggak? Untung dibantu sama lebah. Lebah untung enggak? Untung karena mendapatkan kita sama-sama untung. Nah, kalau hubungan dua makhluk ini sama-sama untung, namanya simbiosis Mutualisme. namanya simbiosis mutualisme. Sama-sama Untung. diambil kata kuncinya mutu ya, diingat-ingat. Yang kedua di sini ada apa itu? Komensalisme. Komensalisme. Gambarnya apa anak-anak? Hiu sama ikan remora. Ikan remora itu kecil-kecil. Nah, apa pengertian dari komensalisme? Satu makhluk hidup untung, yang lain itu enggak rugi dan untung, yang lainnya tuh enggak rugi dan tidak untung. Kira-kira kita tanya, yang untung siapa? Yang untung hiu. Apa yang diuntungkan dari hiu? Hiu makannya. Yang untung siapa? Ikan kecil-kecil. Ikan remora. Apa untung? Apa? Husna? Membersihkan gigi-giginya ikan hiu. Ya, nanti di benaknya ya. Iya, jadi ikan hiu kan di laut kan? Ya, kan makan. Habis makan kan di giginya itu, di sela-sela gigi itu ada kayak sisa-sisa makanan. Ya, terus ikan remora yang kecil-kecil itu masuklah, kan kecil-kecil ya, masuk ke di sisa-sisanya itu, makan sisa-sisa dari yang dimakan ikan hiu. Yang untung siapa? Ikan apa? Ikan remora. Yang untung siapa? Ikan remora. Yang tidak untung dan tidak rugi siapa? Hiu. Paham di sini? Boleh ya, tidak nak pusing dong. Tidak. Oke, saya ulangi lagi. Simbiosis yang kedua tadi apa? Komensalisme. Pengertian dari komensalisme tadi apa? Satu untung, yang satunya tidak untung dan tidak rugi. Diambil kata kuncinya komen, no comment. Paham? Biar rasanya no comment. Gitu. Jadi komensalisme yang satu untung, yang satu tuh tidak pengaruh, tidak untung dan tidak rugi. Namanya simbiosis komensalisme. Contohnya apa? Ikan hiu dan ikan remora. Bisa dimengerti anak-anak? Yang ketiga, simbiosis apa? Parasitisme. Apa pengertian dari parasitisme? Baik, rugi. Di sini ada gambarnya siapa? Kutu dan hewan. Hewan apa? Anjing. Baik. Perhatikan. Kutu dan manusia ya di sana. Tapi gambarnya itu anjing. Dan apa? Perhatikan. Kalau contoh-contohnya kutu dan manusia. Siapa yang di sini punya kutu? Ada yang punya kutu? Punya. Saya kalau bayangkan ini ya. Apa? Dulu punya. Baik. Dari hubungan parasitisme misalkan kutu dan manusia. Gambarnya di situ kutu sama anjing. Ya. Misalkan manusia. Bu Pindah punya kutu misalkan. Kira-kira yang untung siapa? Yang rugi siapa? Kenapa Bu Pindah rugi? Kutunya bisa jalan. Siapa yang untung? Kenapa untung? Bisa ambil makanan dari
manusia atau darah kita. Berarti parasitisme itu satunya untung, satunya rugi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh boleh, silakan. Baik. Untuk simbiosis, simbiosis tadi apa? Tadi lo simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup. Simbiosis ada berapa? 1 mutualisme, 2 3 parasitisme. Ya. Nah, kita lihat. Nah, sama kan? Simbiosis mutualisme di mana satunya untung, satunya mutualisme sama-sama untung. Selain bunga sama lebah tadi, contoh simbiosis mutualisme apa lagi? Bunga dan kupu-kupu, bunga dan lebah. Di situ ada apa lagi? Kerbau dan burung jalak. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kerbau dan burung jalak sama-sama untung? Angkat tangan, ya? Ya. Ada yang bisa menjelaskan karena biasa saja bicara. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kerbau sama burung jalak sama-sama untung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, saya perumpamakan. Saya ini kerbau. Misalkan ini kerbau. Nah, ini kerbau. Kerbaunya ini kutunya banyak. Kerbaunya kutunya banyak. Saya bawa gambar sebentar. Nah, ini kerbau. Kutunya banyak. Bayangkan kamu jadi kerbau. Ada kutu nggak di bagian kerbau? Banyak ya. Gatal nggak berapa? Apa itu kalau mau nggaruk gimana? Pakai itu, pakai apa itu? Ekornya itu ya dikibas-kibaskan. Kalau itu kakinya. Nah, lalu di satu sisi ada burung jalak. Burung jalaknya tuh lapar. Aduh, aku lapar. Suatu hari si burung jalak tinggal di badannya kerbau. Begitu nggak sih? Dia makan. Kira-kira kerbau kutunya diambil, seneng nggak? Untung nggak? Burung jalaknya karena dia lapar, dia dapat kutu. Seneng nggak? Jadi lapar nggak? Jadi kenyang. Seperti kira-kira sama-sama untung tidak? Ya. Kalau sama-sama untung berarti simbiosis apa? Mutualisme. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Yang kedua. Nah, ini tadi ya. Untuk saya jelaskan tadi. Nah, kenapa tadi di simbiosis mutualisme kupu-kupu sama bunga disebut mutualisme? Karena kupu-kupu mendapatkan madu atau nektar dari bunga. Bunganya dibantu kupu-kupu untuk mendapatkan serbuk sari dari bunga satu ke bunga yang lain. Selanjutnya, nah ini tadi kita membayangkan jadi kerbau ya. Bayangkan kalau diri kita tuh jadi kerbau, terus ada kutunya, gatel nggak? Nah, kubunya jadi gatel nih. Nah, setelah itu burung jalaknya mendapatkan kutu dari kerbau. Mutualisme, simbiosis apa? Simbiosis apa? Mutualisme. Apa simbiosis mutualisme?
komensalisme yang Bunda jelaskan tadi. Yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. No comment. Bisa ya? Ya. Komensalisme, no comment. Jadi ikan remora itu mendapatkan perlindungan dari predator. Nah, selain tadi mendapat jawaban dari Mbak Kaira, Mbak siapa tadi? Husna, yang mendapatkan sisa-sisa makanan di gigi. Jadi ikan remora itu juga ini Cak, anak-anak. Ikan remora itu di belakangnya hiu, dia tidak akan dimasak oleh hewan lain. Bisa dimengerti? Dia berlindung di hiu remoranya. Jadi tidak dimasalahkan. Kalau dia akan dimasalahkan, dia menghadapi hiu. Bisa dimengerti? Yang untung dari hubungan ini siapa yang untung? Ikan remora. Yang tidak untung tidak rugi? Hiu. No comment. Ya. Parasit satunya untung, satunya rugi. Jangan pernah jadi parasit di hidupnya orang lain, mengganggu orang lain, misalkan menyebarkan berita hoax. Bisa dimengerti? Tepuk semangat. Yang semangat coba. Read 1, read 2, read 3, read 4, read 5. Iya. Kesimpulannya, simbiosis tadi apa? Simbiosis tadi apa? Hubungan timbal balik atau hubungan unik antara dua makhluk hidup. Cara mengingatnya, hubungan antara dua makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Ada berapa jenis simbiosis? 1. Mutualisme. 2. Komensalisme. 3. Kalau simbiosis mutualisme yang bagaimana? Sama-sama untung. Mutualisme. Contohnya siapa? Bunga dengan kupu-kupu atau bunga dengan lebah. Bisa dimengerti? Yang contoh yang kedua, kerbau dan burung jalak sama-sama untung. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi, atau no comment, tidak mengaruh, bisa gitu. Bisa. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Apa parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya manusia dan kutu. Yang selain itu, kerbau dan burung jalak, apakah parasitisme?
Komensalisme betul? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Soal nomor 3, kelompok 3 mana? Dibaca yang keras, ayo. 1, 2, 3. Buku yang hidup dikulik manusia dan melibatkan adalah contoh simbiosis parasitisme. Parasitisme. Kita lihat jawabannya apakah benar? Parasitisme betul? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang keempat, kelompok 4. Ya, 1, 2, 3. Yang mana? A. Burung jalak dan kerbau. B. Benalu dan pohon pinang. C. Singa dan zebra. D. Ikan badut dan anemon laut. Apa dah? Apa Nana? Yang bukan si contohnya simbiosis. Apa? B. Benalu dan pohon pinang simbiosis ada hubungan. Benalu itu merugikan. C. Singa dan zebra. Iya jawabannya C. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 mana? Dibaca. Simbiosis parasitisme yang dirugikan tersebut. Yang dirugikan ada inang, ada parasit, ada predator dan ada mangsa. Apa? Ya, tumbuhan yang organisme yang dirugikan. Inang. Jadi gini, nanti ada. Anak-anak tahu bunga anggrek, ya? Oh ya. Anak-anak tahu bunga anggrek? Ya. Bunga anggrek itu nempel di pohon besar nggak? Ya. Kira-kira bunga anggrek yang menempel di pohon besar, yang simbiosis bukan anak-anak? Simbiosis bukan? Simbiosis. Nah ini, ya, ini pohon, ini anggrek, nih, ya. Anggrek, ya kok bisa hidup sendiri? Yang di rumah kalian ada bunganya, mama kalian di rumah punya taman ya, punya bunga. Apakah anggrek bisa hidup sendiri? Ya pasti membutuhkan media atau tempat boboto ya, atau ini atau pot atau dia nempel di pohon. Nah ini disebut pohon inangnya, pohon yang ditumpanginya. Nah biasanya yang pohon anggrek menempel di pohon inangnya. Kira-kira simbiosis apa? Apa? Bukan. Komensalisme. Yang untung siapa? Anggrek. Kenapa untung? Menempel di pohon. Lah, yang pohonnya pengaruh nggak? Enggak. Karena dia tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Bisa dimengerti? Siap untuk melaksanakan tugas kelompok ya? Baik. Ya. Hari ini akan saya bagikan pihak kelompok. Yeah. Yang hijau mana? Anak sudah ya? Kuning, pink, hitam, yang satu hijau. Ya, silakan nanti dibuat Setelah ini tidak bagikan gambar. Ada gambar. Ini
Thank you.
Sudah istirahat lagi makan. Oke, parasit parasit. Sama yang bawah ini ya. Ya. Kalau sudah kita masak ya, kalau sudah kita masak. Atau kita bersama-sama dulu.
Kita ulangi lagi semuanya. Berarti bisa tepuk satu, tepuk satu, 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 tepuk dua, 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 dua. dua, Baik. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Hari ini kita belajar apa? Simbiosis. Simbiosis itu apa? Antara dua makhluk hidup. Kira-kira kalau kamu jadi manusia, kamu ingin hubungan yang mana dari ketiga ini? Sama sama untung ya. Ingat-ingat ya. Mutualisme sama-sama untung. Yang komensalisme apa komensalisme tadi? Satu untung, satu tidak pengaruh. Tidak untung dan tidak rugi. Yang ketiga, parasitisme. Apa parasitisme? Yang satu untung, yang satu rugi. Baik, anak-anakku, kita semuanya seperti tadi ya waktu kerja kelompok ada beberapa anak yang siapa yang marah-marahan sama temennya? Ayo, sudah minta maaf belum? Ayo minta maaf. Di dalam suatu kerjaan harus dikerjakan bersama-sama dengan penuh kebaikan. Baik, selanjutnya silakan nanti di rumah ada halaman di buku tentang simbiosis dikerjakan. Yang simbiosis itu bebas. Baik, kita bagi dulu. Siap ya? Bu Pinda, ada pertanyaan dari anak-anak? Di buku paket. Ya. Ya. Halaman 38. Baik. Selanjutnya setelahnya anak bisa istirahat. Kita bertemu lagi besok hari apa? Tanggal merah. Hari Selasa. Dengan penuh kebahagiaan. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, satu. Baik. Selamat istirahat anak. Tidak ambil. Oke, terima kasih. Ketemu lagi Bu Mida setelah observasi pembelajaran yang dilakukan tadi. Jadi saya melihat dari beberapa hal positif dan bagaimana cara panjenengan nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana perasaan panjenengan Bu Mida setelah menerapkan pembelajaran? Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Saya merasa cukup senang Mas karena mayoritas siswa terlihat aktif. Namun masih ada beberapa siswa yang masih kebingungan dengan konsep yang saya sampaikan terutama di awal. Jadi masih ada yang bertanya, Bu ini bagaimana? Bu ini bagaimana? Seperti itu. Oke, juga saya tadi juga melihat ada beberapa siswa Bu Mida yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sederhana mungkin gitu kan. Jadi selanjutnya menurut Bu Mida sendiri untuk mencoba menggunakan alat bantu visual tambahan untuk kelompok nanti untuk membutuhkan pemahaman dasar gitu. Ya, itu ide yang luar biasa dan sangat bagus karena nanti dengan adanya gambar itu dan mungkin diagram tentang simbiosis sebagai alat bantu visual tambahan, anak-anak mungkin lebih paham. Oke, saya juga setuju. Saya juga tadi mengamati dari diskusi kelompok juga berjalan cukup dinamis. Namun itu bisa ada memperkuat dari banyaknya diskusi,
untuk memastikan semua siswa itu berperan aktif gitu. Kemudian apakah panjenengan Bunda tertarik mencoba pendekatan di mana setiap siswa memiliki peran yang lebih spesifik dalam diskusi? Oke, pasti insya Allah nanti saya akan mencobanya. Saya akan memberi tugas pada setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan salah satu jenis simbiosis dan menggali lebih dalam tentang contohnya, sehingga nanti anak-anak tidak hanya sekedar wacana saja, tetapi juga mampu untuk berpresentasi dan diskusi di kelompok masing-masing. Luar biasa sekali Bu Bunda. Oke, untuk harapan kedepannya semoga strategi di mana yang dilakukan Bu Bunda lalu fokuskan pada murid, kemudian juga nanti praktek baiknya bisa diterapkan kepada rekan sejawat, kemudian juga nanti untuk penggunaan aset yang diantar nanti yang disebutkan tadi yaitu penggunaan alat bantu visual. Oke, apresiasi sekali, semangat terus Bu Bunda. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di observasi selanjutnya. Terima kasih, sama-sama Pak Kolej. Selamat pagi Bu Bunda.